Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Humasa Channel, Humas Sultan Amai Channel. Jumpa lagi dengan saya di sini, Irma, dalam podcast Bincang Kehumasan. Dan seperti biasanya di studio kami, Studio Kehumasan Yayan Sultan Amai Gorontalo, hadir narasumber ataupun tamu istimewa kita, dan pada kesempatan ini telah hadir bersama saya Kanda Dr. Tonang Malongi. Beliau adalah sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol. Dan untuk lebih jelasnya kita langsung akan menemui Kanda Tonang, sapaan akrab saya untuk beliau. Assalamualaikum Kanda Tonang. Ya, waalaikumsalam. Adinda Irma. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah. Saya tanyakan kepada Kanda Tonang, kabarnya Kanda Tonang gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Salam sehat semua ya. Iya. Salam sehat untuk kita semua. Kanda Tonang, satu kehormatan bagi kita di Yayan Sultan Amai Gorontalo pada kesempatan ini. Kedatangan tamu istimewa. Kanda Tonang bisa hadir bersama-sama dengan kita di sini di studio Kehumasan karena Kanda Tonang ini adalah salah seorang tenaga pengajar di Yayan Sultan Amai Gorontalo yang dipekerjakan istilahnya ya Kanda Tonang di Kabupaten Buol sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Iya, nah, betul sekali. Iya, sebelum saya akan berbincang-bincang lebih lanjut dengan Kanda Tonang, mungkin Kanda Tonang bisa memperkenalkan dirinya, biografinya kepada sahabat Humasa Channel pada kesempatan ini. Ya, silakan Kanda Tonang. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam untuk semua pendengar studio Kehumasan Yayan Sultan Amai Gorontalo di mana saja berada. Perkenalkan saya, nama saya Dr. Tonang Malongi SPDMA. Sehari-hari saat ini selaku Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol. Saya asli Buol, ya. Kemudian di Gorontalo hampir separuh hidup di Gorontalo, mulai dari menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Negeri Gorontalo, kemudian melanjutkan studi S2 di negeri Belanda, di Universitas Leiden, kemudian S3-nya diambil di UIN Makassar. Nah, inilah sedikit terkait dengan perjalanan pendidikan saya. Setelah itu kurang lebih 16 tahun mengabdi di Yayan Sultan Amai Gorontalo. Tahun 1999 saya diangkat menjadi tenaga pengajar di Yayan Sultan Amai Gorontalo, kala itu masih Stein ya, iya. Nah, setelah itu kemudian di tahun 2014 karena pengabdian Yayan Sultan Amai Gorontalo itu selaku perguruan tinggi negeri yang dimana sumber daya manusianya kita diminta oleh Bupati Kabupaten Buol untuk kemudian bisa bersama-sama bangun daerah, maka kemudian di tahun 2014 saya diminta untuk ke Buol menjadi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di tahun 2014, kurang lebih 7 tahun yang lalu. Ya. Seperti itu ringkasnya, Dinda Irma. Oh iya, jadi Kanda Tonang ini di Buol sudah sekitaran berapa lamanya? Ya, kurang lebih 7 tahun. 7 tahun itu dipekerjakan di Dinas Pariwisata dan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ya? Sebelumnya ketika saya pertama ke Buol itu menjadi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Di sana saya dipercayakan oleh Bapak Bupati Buol untuk membantu beliau mengurus Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kurang lebih 3 tahun. Setelah itu saya karena jabatan harus ada promosi dan merupakan hal yang biasa dalam sebuah organisasi. Kemudian saya dilantik lagi kemudian menjadi Kepala Dinas Perpustakaan. Saya jadi Kepala Dinas Perpustakaan kurang lebih 2 tahun. Dan kemudian setelah itu lagi dilantik menjadi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. 3 tahun dengan sekarang ya Kanda Tonang. Iya, baik. Jadi
sudah ada beberapa dinas ya. Ya, sudah Iya, 3 yang dinas. nakodai Kandatonang di Buol ya. Ya. Selama 7 tahun lamanya. Baik. Aktivitas lain dari Kandatonang selain sekarang ini sebagai Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Kalau di Buol, di samping saya selaku kepala dinas juga diminta karena ada perguruan tinggi di sana, diminta untuk berbagi ilmu dengan mereka. Nah, jadi saya juga mengajar. Diminta selaku yang punya pengalaman sebagai tenaga pengajar, maka kemudian saya membantu teman-teman beberapa perguruan tinggi di sana. Nah, namun kemudian saat ini kami kebetulan ada 4 kabupaten yang berada di kawasan utara. Ini kami kurang lebih juga masuk tahun ke-7 dalam kerjasama namanya Badan Kerjasama Utara-Utara, yang dimana terdiri dari 4 kabupaten, 3 provinsi, yaitu Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bolmong Utara, dan Kabupaten Buol itu sendiri, yang mana 4 kabupaten itu berasal dari 3 provinsi. Provinsi Gorontalo 2 kabupaten, kemudian Provinsi Sulawesi Utara 1 kabupaten, Provinsi Sulawesi Tengah itu 1 kabupaten. Nah, ini yang kemudian kesibukan kami di samping selaku kepala dinas juga dalam rangka pengembangan kawasan dan dalam rangka pengembangan kerjasama antar daerah. Nah, ini kami kemarin kebetulan saya ke sini ke Gorontalo untuk menghadiri rapat kerja Badan Kerjasama Utara-Utara yang kebetulan dilaksanakan di Gorontalo Utara, dan kebetulan ketua Badan Kerjasama Utara-Utara itu digilir yang tahun ini Bupati Gorontalo Utara sebagai Ketua Badan Kerjasama Utara-Utara. Nah, maka karena itu saya alhamdulillah bisa hadir di Gorontalo dan bisa menyempatkan diri untuk melihat teman-teman, ya ibaratnya melepas kerinduan bersama teman-teman dalam suasana akademik yang lalu. Ya, seperti itu, Dinda. Berarti kedatangan Kandatonang di Yayan Sultan Amai Gorontalo juga dalam rangka itu ya, Kandatonangnya? Ya, dalam rangka mengembangkan kerjasama. Nah, termasuk pemikiran kami kebetulan dalam bingkai kerjasama utara-utara itu ada 4 sektor yang dikembangkan, yaitu pertanian, perikanan, peternakan, dan pariwisata itu sendiri. Nah, pariwisata karena kebetulan saya selaku Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, nah kemudian terpikirkan oleh kami untuk di kawasan utara-utara ini, salah satu yang kemudian menjadi ciri khas dari setiap kabupaten itu ada yang namanya festival. Nah, kalau di Gorontalo ada namanya Festival Pesona Buol, kemudian di Gorut itu ada Festival Pulau Saronde, kemudian di Gorontalo di Bolmong Utara itu ada Festival Batu Pinagut, kemudian di Bone Bolango itu sendiri ada Expo setiap tahun dilaksanakan. Nah, ini kemudian target-target kami ke depan itu bagaimana kemudian kawasan utara-utara ini ada sebuah festival yang didesain sedemikian rupa yang kita bingkai dalam festival religi. Nah, festival religi ini maka yakin dan percaya bagaimana kemudian kita di YN yang punya SDM, sumber daya manusia, bahkan kemudian ada UKM seni. Nah, UKM seni yang kemudian bisa mendesain, bisa merencanakan atau bisa menawarkan beberapa konsep terkait dengan pengembangan wisata religi untuk kawasan 4 kabupaten ini ke depannya. Ya, seperti itu, Dina. Jadi memang luar biasa sekali kedatangan ataupun kehadiran dari Kandatonang ini membawa oleh-oleh untuk Yayan Sultan Amai Gorontalo ya, Kandatonang. Iya, baik. Kita doakan insya Allah apa yang direncanakan itu akan segera terwujud ya, walaupun kita tahu bersama sekarang ini masih masa pandemi ya, mungkin itu yang menjadi kendala sehingga belum bisa dilaksanakan mungkin dalam waktu dekat ini ya, Kandatonang. Memang masa pandemi ini kan bukan berarti kita berhenti untuk beraktivitas, benar sekali. tapi kita harus melakukan ikhtiar untuk merencanakan, mendesain sedemikian rupa, karena ini kan perencanaan ke depan. Nah, insya Allah kami sebagaimana hasil rapat kerja kemarin dari 4 urusan yang saya sebutkan tadi, bidang pariwisata itu mungkin dalam 2 atau 3 minggu ke depan akan duduk bersama bertempat di Bone Bolango untuk membicarakan program-program pariwisata.
Nah, termasuk itu dalam pikiran saya kita mendesain, kemudian saya ketemu Pak Rektor tadi dengan teman-teman untuk kemudian bersama-sama kita berkolaborasi untuk mendesain satu festival religi seperti yang saya bilang tadi, agar supaya ke depan bagaimana kampus, bagaimana kawasan ini ada satu kekhususan, keunikan. Karena kenapa kita bangun kerjasama utara-utara ini adalah agar supaya kawasan kita, apalagi dengan rencana perpindahan ke ibu kota kita ke Kalimantan itu, kita yang ada di kawasan Sulawesi ini, khususnya di kawasan utara itu adalah kawasan terdepan yang ada di perpindahan ibu kota di Kalimantan Timur. Nah, kemudian ini menjadi peluang bagi kita untuk merencanakan menjadi salah satu daerah penyangga ibu kota nantinya. Kita berharap seperti itu. Nah, salah satu tawaran kita itu adalah bagaimana Yayan Sultan Amai Gorontalo ini bisa memberikan sesuatu yang unik. Apa itu yang unik? Yaitu kita bikin festival religi. Karena target-target kita ke depan wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Nah, untuk kemudian, misalnya di Gorontalo ada yang namanya Festival Walima. Nah, dan saya yakin juga di kabupaten 4 kabupaten ini ada juga namanya Walima di kita. Di Buol juga ada Walima. Nah, kemudian kenapa kita tidak bisa bikin desain Festival Walima, Festival religi Walima yang kita lakukan setiap tahun. Nanti kemudian kita gilir. Tahun ini misalnya di Buol, tahun depan di Gorontalo Utara, sampai kemudian bergilir terus. Tapi settingannya, desainnya, modelnya, kemasan daripada festival ini adalah teman-teman dari IAIN ini menawarkan bagaimana konsepnya. Dan mudah-mudahan akan di-backup oleh 4 kabupaten yang ada di kawasan utara-utara ini. Begitu, Dina. Jadi berarti seluruh kepala dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata ya, insya Allah dalam 3 minggu ke depan akan bersama-sama membahas program kerja itu di Bone Bolango. Permintaan kemarin insya Allah akan dibikin di Lombongo. Di Lombongo, insya Allah. Jadi mungkin beberapa pekan ke depan Kandatonang akan hadir lagi di sini insya Allah. Baik, Kandatonang datang ke Yayan Sultan Amai Gorontalo hari ini, melihat Yayan Sultan Amai Gorontalo hari ini dan hari kemarin ketika Kandatonang meninggalkan tempat ini, bagaimana Kandatonang? Alhamdulillah, saya pertama kerinduan saya terobati, ketemu dengan teman-teman yang alhamdulillah masih dalam keadaan sehat, penuh semangat, ketemu Pak Rektor dalam suasana semangat dan teman-teman yang lainnya. Nah, kemudian begitu saya masuk di kawasan kampus tercinta ini, kampus hijau tercinta ini, nuansa kebatinan saya akan seperti mengenang 7 tahun yang lalu bagaimana kita bersama-sama membangun kampus ini, yang alhamdulillah seperti mimpi buat saya. Alhamdulillah ternyata kampus sudah banyak perubahan atas kepemimpinan Pak Rektor kita yang luar biasa. Kalau bahasa saya, beliau ini tangan dingin. Tapi kemudian berkarya nyata dengan tangan dingin beliau. Kemudian alhamdulillah dibantu oleh teman-teman yang luar biasa. Saya tahu persis bagaimana teman-teman yang ada di Yayan Sultan Amai Gorontalo ini berkomitmen untuk membangun kampus ini. Ya, mudah-mudahan kebersamaan ini tetap berlanjut agar supaya kampus kita ini lebih memberikan peran-peran yang sangat luar biasa untuk kepentingan masyarakat dan umat seperti itu. Iya, luar biasa. Iya, jadi terakhir di perbincangan kita ini Kandatonang ya, mungkin pada saat ini ada sahabat-sahabat Humasa Channel yang lagi menonton ini, para calon mahasiswa baru mungkin yang masih bingung untuk memilih perguruan tinggi mana yang akan dijadikan sebagai tempat untuk mereka menimba ilmu pengetahuan. Nah, mungkin ada support atau tips dari Kandatonang untuk memilih perguruan tinggi untuk menjadi tempat menimba ilmu dari adik-adik calon mahasiswa baru ini, Kandatonang. Luar biasa. Untuk pesan saya, harapan saya kepada teman-teman Humasa Humasa Channel di mana saja berada, keberadaan Yayan Sultan Amai Gorontalo ini kampus tercinta yang tidak perlu diragukan lagi, karena alumni maupun kita-kita yang ada merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Yayan ini sudah
tahu banyak terkait dengan bagaimana peran daripada Yayan Sultan Amai Gorontalo, bagaimana mempersiapkan infrastrukturnya, mempersiapkan SDM-nya, mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan peningkatan kompetensi teman-teman. Maka oleh karena itu, ayo, tidak ada keraguan lagi untuk bisa bersama-sama menimba ilmu di kampus hijau tercinta ini dengan segala fasilitas yang sudah tersedia, sumber daya manusia yang mumpuni. Maka oleh karena itu sekali lagi Yayan Sultan Amai Gorontalo menerima Anda dengan senang hati untuk menjadikan masa depan yang kian pasti, seperti itu ya. Amin ya rabbal alamin. Iya, terima kasih Kanda Tonang. Terima kasih. Demikian perbincangan kita dengan salah seorang tenaga pendidik di Yayan Sultan Amai Gorontalo yang dipekerjakan istilahnya di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol, Kanda Dr. Tonang Malongi SPD MA. Ya. Kami atas nama Sivitas Akademika Yayan Sultan Amai Gorontalo, khususnya dari Studio Kehumasan Yayan Sultan Amai Gorontalo mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dari Kanda Tonang di podcast Humasa dalam Bincang Kehumasan. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan ya Kanda Tonang. Insya Allah. Dan dengan demikian berakhir sudah perbincangan kami di Bincang Kehumasan pada kesempatan ini dengan Kanda Dr. Tonang. Saya Irma undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat.